Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyyan wa wa'ada al-mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يفسدون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia Kiai Haji Ahmad Solehan beserta jajarannya dan juga para hadirin jamaah salat asar Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat asar berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, setelah serangkaian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kisah Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah, kita akan kembali merangkum hal-hal apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Bani Israel mendapatkan anugerah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak nikmat tersebut tidak dikaruniakan kepada umat selain daripada Bani Israel. Yang pertama, Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengan memberikan takdir bahwa laut saat itu bisa terbelah dengan dipukulnya tongkatnya Nabi Musa ke lautan. Nabi Musa diutus untuk membebaskan Bani Israel dari Fir'aun, dari belenggu Fir'aun. Karena memang saat itu Bani Israel itu adalah budak yang dipekerjakan, yang dipaksa, bahkan Fir'aun menuhankan diri, maka Allah menenggelamkan Fir'aun. Dan saat itu kalau kita amati, nikmat apa yang didapatkan dari tenggelamnya Fir'aun atau dari bebasnya dari kejaran Fir'aun? Di situ nikmat yang mana mereka melihat secara langsung mukjizat dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu membelah lautan. Jadi dengan terbelahnya lautan di depan mata mereka, bahkan mereka menyeberangi lautan tersebut, itu adalah anugerah nikmat yang tidak didapatkan oleh umat-umat selain daripada Bani Israel. Bahkan itu diceritakan menurut versi mereka pun, menurut versi agama selain dari Islam yang ada saat ini, memang terjadi terbelahnya Laut Merah itu. Namun lagi-lagi banyak keingkaran yang dilakukan oleh
Bani Israil. Nah, meski telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bani Israil seringkali meragukan kekuasaan Allah dan meminta hal-hal yang tidak pantas, seperti meminta dibuatkan patung anak sapi untuk disembah. Saat itu ada lagi keingkaran setelah diselamatkan dari Fir'aun. Mereka membuat yang dipelopori oleh Samiri, membuat anak patung dari emas, habis itu disembah. Padahal sudah melihat kekuasaan Allah dengan terbelahnya lautan, ternyata tidak menjadikan mereka semakin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian nikmat selanjutnya, karena Bani Israil saat itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mesir ke Palestina, maka mereka harus melewati padang tih atau semacam padang pasir untuk bisa sampai pada negeri Palestina. Namun lagi-lagi mereka meminta dianugerahi oleh Allah kenikmatan berupa manna wassalwa. Manna itu semacam, ada yang mengatakan, para al-fasir mengatakan itu semacam madu rasanya manis, ada yang mengatakan semacam roti basah. Sedangkan salwa adalah burung yang lebih besar daripada burung perkutut atau nggak nyampe sebesar ayam, tapi itu mengelilingi di kumpulan dari Bani Israil yang sedang hijrah menuju Palestina. Nah, makanan udah ada, bisa disembelih ketika menginginkan seperti itu. Manna itu adalah makanan yang turun langsung dari langit. Jadi turunnya itu nempel pada pohon. Nah, jadi mereka biasa mengambil itu. Namun lagi-lagi mereka meminta hal yang lebih daripada nikmat Allah itu. Sudah dikasih nikmat, minta nikmat yang lain, bahkan mengingkari nikmat yang telah terjadi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 61, mereka mengatakan bahwa qalu ya Musa, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya kami, lan nasbira, tidak akan bisa bersabar, ala ta'amin wahidin, terhadap makanan yang segitu-gitu aja, cuma manna dan salwa doang. Kami mau dong bawang merah, bawang putih, sayur mayur dan lain sebagainya. Nabi Musa kaget dong. Ini udah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dikasih manna wassalwa, minta yang lain. Nah, kemudian Nabi lagi-lagi mereka meminta kembali hal yang ketika udah ada makanan, mana minumnya? Nah, di padang pasir, wah kita kan udah diselamatkan sama Allah, kok nggak ada minumnya? Akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dipukullah batu, keluarlah mata air, muncratnya di 12 mata air, dan itu sesuai dengan 12 suku yang dipimpin oleh Nabi Musa untuk hijrah menuju Palestina. Dan mereka tahu di mana mereka harus minum. Di sini makanan udah tercukupi, minuman udah tercukupi, ternyata lagi-lagi mereka berbuat keingkaran. Kemudian diturunkan juga kitab Taurat kepada Nabi Musa supaya dijadikan petunjuk. Di situ ada perintah-perintah, larangan-larangan, ya Al-Quran. Seperti kalau saat ini adalah Al-Quran. Tapi mereka lagi-lagi tidak memegang komitmen yang telah mereka buat. Bahkan mereka pernah berjanji untuk beribadah hanya kepada Allah saja, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat terdekat, anak yatim, miskin, dan mereka berjanji untuk mengucapkan kata-kata yang ma'ruf, tapi mereka lagi-lagi mengingkari. Nah, di sini setelah serangkaian nikmat-nikmat yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ini, apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah yang telah
dilalui oleh Bani Israel. Yang pertama, syukur kepada Allah. Jadi untuk bersyukur kepada Allah ini ternyata nikmat yang banyak, nikmat yang besar menurut kita. Belum tentu nikmat tersebut bisa menjadikan seseorang yang mendapatkan nikmat tersebut menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memandang, wah mereka udah melihat lautan terbelah, bisa dihidupkan setelah dimatikan oleh Allah, terus dinaungi oleh watulna alaikumul ghamam, dinaungi oleh awan, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dikasih manna dan salwa, tapi ternyata tidak semakin menjadikan mereka beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya oleh karena itu sangat penting kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Karena la in syakartum, jikalau engkau bersyukur, la azidannakum, kata Allah, sungguh pasti akan kami tambah nikmat-nikmatku. Wala in kafartum, namun ketika engkau ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah itu amatlah pedih. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil berikutnya adalah kepatuhan kepada perintah Allah. Jadi kisah Bani Israel mengajarkan bahwa pelanggaran terhadap perintah Allah akan membawa konsekuensi buruk. Kepatuhan kepada Allah adalah kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, di sini Allah mengajarkan melalui nabinya supaya mereka melaksanakan perintah Allah itu supaya mereka itu selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, jangan terlena dengan keinginan duniawi. Di sini karena nikmat-nikmat yang diberikan berupa hal duniawi, masalah perut, gitu kan. Tapi ternyata tidak menjadikan ketika tidak bersyukur, maka manusia lagi-lagi menginginkan nikmat yang lain. Apa yang kita dapatkan saat ini, kita biasanya masih menginginkan nikmat-nikmat selain apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Justru bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dan di sini jangan sampai kita menjadikan dunia itu di dalam hati kita. Jadi banyak perintah Allah yang mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengkikis kecintaan dunia kepada kecintaan kita terhadap dunia. Contohnya dengan melaksanakan puasa. Dari puasa ini kita belajar lapar. Oh ternyata begini rasanya tidak makan, begini rasanya tidak memiliki apa yang, meskipun dia mampu membeli makan, mampu makan, tapi dia menahan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat, nah ini penting sekali. Bagaimana dengan kita membayar zakat? Ini adalah salah satu tujuannya itu supaya terkikisnya kecintaan kita terhadap dunia. Zakat fitrah, zakat mal, ini banyak yang mungkin mulai bingung atau bahkan udahlah yang penting saya zakat fitrah aja. Kemudian berkurban merupakan salah satu perintah Allah dan itu membutuhkan pengorbanan, dari menyiapkan uangnya, membeli hewannya, memelihara sampai disembelih, bahkan membagikannya, itu butuh pengorbanan dan lain sebagainya. Apalagi haji, maka haji itu juga ibadah yang membutuhkan pengorbanan. Sampai di sana pun pengorbanan yang dilakukan ketika ibadah haji itu adalah fisik. Fisik emang benar-benar bagaimana kita banyak jalan, tawaf dan lain sebagainya, sa'i, dan juga tentunya berangkatnya itu butuh modal. Kemudian selanjutnya menghargai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah memberikan petunjuk melalui para nabi dan kitab-kitabnya. Menghargai dan mengamalkan petunjuk ini adalah bentuk rasa syukur dan ketaatan pada Allah. Allah telah memberikan Taurat saat itu kepada Bani Israel. Mereka tidak melakukan, tidak melaksanakan Taurat, sehingga bahkan mengingkari nabinya, bahkan membunuh nabi-nabinya. Sehingga banyak mereka sampai dihukum oleh Allah selama 40 tahun di padang itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ujian dalam kebaikan. Nikmat yang diberikan Allah juga merupakan ujian. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah merupakan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kita diberikan nikmat oleh Allah, bahkan kalau kita menghitung nikmat, insya Allah kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi, dan jikalau engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan mampu. Nikmat bisa sampai iman dan Islam pada sampai detik ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilahirkan dari keluarga Islam, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa hidup sampai saat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kisah yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai Bani Israil ini, kita bisa mengambil pelajaran supaya kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum